Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Dharmakan, Dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Halo geng. Oke, terima kasih kakak. Selamat datang di materi penanganan perdarahan dan cedera jaringan lunak. Kali ini saya Raharjo Sumadi Pranaputu dari Kredi Tangguh 14 Kota Semarang, dan di sini rescuer saudari April dari Kredi Tangguh 14, dan yang bertindak sebagai korban yaitu saudari Dede dari Kredi Tangguh ke-14 Kota Semarang. Nah, untuk dalam materi penanganan perdarahan dan cedera jaringan lunak, kita ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Di sini kita akan mengilustrasikan keadaan korban sadar. Jadi korban ini masih sadar ya. Oke, yang pertama kita harus pastikan APD atau alat pelindung diri sudah siap, atau biasa disebut APD on. Bisa dilihat saudari April. Di sini dari atas ada helm, kemudian kacamata safety, ya masker tentunya, ada sarung tangan latex, baju pelindung ini ibaratkan baju lengan panjang ya, kemudian dari celana juga panjang, dan ketika di lapangan nanti gunakan kaos kaki dan sepatu begitu. Nah, ketika sudah menolong, contoh gimana April? Oke, APD on, helm, kacamata, masker, sarung tangan latex, baju pelindung, sepatu on. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti ketika kita belajar dan diujikan akan memperagakan seperti itu. Nah, teman-teman, setelah APD on atau APD siap, dilanjutkan. Kita harus pastikan keamanan dari pertama penolong. Pastikan penolong aman. Oke, penolong aman. Oke, aman di sini nanti berarti aman dari gangguan apapun ya, termasuk dari orang yang mengelilingi atau tempat yang berbahaya. Selanjutnya, lingkungan aman. Nah, bisa dicek teman-teman ketika kita di lapangan, tentunya contoh ketika ada kecelakaan kita tidak tahu apakah aman. Lingkungan aman. Oke, lingkungan aman. Selanjutnya, pastikan korban aman. Oke, korban aman. Nah, jadi kita harus diperhatikan dari kepala sampai kaki, apakah korban aman atau tidak. Nah, ketika sudah pasti keamanan baik penolong, lingkungan, dan korban, kita lanjutkan ke perkenalkan diri dan minta izin. Silakan. Oke, perkenalkan, saya Aprilia Dewi Lupita dari Utara Kota Semarang. Sebelumnya saya pernah mendapatkan pelatihan medis dasar Polres Sentoro. Ketika sudah ada jawaban dari korban ataupun mungkin gerakan yang menyatakan iya atau boleh, itu baru boleh dilaksanakan penanganan. Selanjutnya kita laksanakan minta bantuan atau minta pertolongan. Pak, boleh minta tolong buat panggilkan ambulan atau lembaga yang berwenang untuk membantu mengevakuasi korban. Oke, boleh. Assalamualaikum. Ini Pak, tolong segera kesini ya, ambulan atau kotak putih. Ini ada kecelakaan Pak di jalan Dr. Hamka gitu. Ya, terima kasih. Nah, setelah nanti kita minta bantuan atau memanggil ambulan beserta tim medis dan peralatannya, kita langsung lanjut. Yang pertama, tenangkan korban. Betul ya, saya akan nolong Mbak buat menangani tingkat kejiwaan seperti itu. Nah, usahakan korban tetap tenang dalam penanganan ini nih, karena kunci dari semua pelaksanaan pertolongan itu harus tenang. Ketika korban tenang, kita akan lebih mudah penanganannya. Lanjut, tanyakan kronologi kejadian. Mbak boleh tanya untuk kronologi kejadiannya kenapa bisa seperti itu? Tadi kesenggol sama motor Mbak. Terus yang sakit itu gimana? Oh ya, oke. Ketika sudah tahu kronologi sebelumnya kenapa korban bisa mengalami perdarahan tadi, nah kita langsung lanjut. Tanyakan kepada korban bagian tubuh yang nyeri, yaitu dengan cek PLNB. Bagian yang sakit mana? Ya, di sini ya. Di sini kita sudah menemukan daerah yang sakit pada korban. PLNB adalah perubahan bentuk, luka terbuka, nyeri, dan bengkak.
PLNB. Ingat itu. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita cek atau tanyakan pada korban tentang PLNB tadi, kita minta izin kepada korban untuk memaparkan bagian yang nyeri dan keluar darah. Memaparkan di sini itu membuka ya. Jadi contoh korban ada luka di baju, tertutup baju atau tertutup celana, itu kita biasakan itu kita paparkan agar lebih mudah penanganannya. Mbak, boleh saya memaparkan bajunya untuk mempermudah penanganan saya? Nah, hati-hati saat kita memaparkan karena nanti ketika tidak hati-hati bisa terkena lukanya. Nah, gitu. Setelah pakaian korban digunting, bisa dibilang digunting ya mudahnya, kita lanjutkan paparkan bagian yang cedera. Setelah dipaparkan bagian yang cedera, kita langsung tangani perdarahan dan lukanya. Tekan langsung. Kita akan melakukan teknik tekan langsung dengan menggunakan pembalutnya sekalian. Nah, jadi langkah pertama itu kita tekan lukanya tidak langsung, tapi bersama dengan balut lapis pertama. Yang kedua, tinggikan. Ditinggikan ke arah yang lebih dekat dengan jantung. Nah, kenapa posisinya seperti ini? Ketika lukanya itu di lengan, tapi kita taruh ke bawah, nanti darahnya akan semakin deras mengalir. Jadi kita tinggikan untuk menghindari hal tersebut. Lanjut, kita tekan titik tekan. Oke, kita tekan titik tekan dengan yang lebih dekat dengan jantung ya. Nah, karena lukanya di lengan kiri bawah, kita titiknya ada di sebelah sini, sekitar lengan kiri atas seperti itu. Kita lanjut setelah itu kita penutup luka, tambahkan penutup luka. Kalau misalkan korban sadar, kita bisa minta tolong untuk si korban memegangkan tangannya si korban sendiri sambil kita itu menyiapkan alat yang kita butuhkan untuk penanganan. Mbak, boleh minta tolong pegangkan tangannya? Setelah kita tekan, kita langsung kasih penutup luka. Setelah kita tekan titik tekan, kita berikan penutup luka pada korban. Nah, nanti ketika kita memberikan ikatan, pastikan ikatan itu tepat di atas lukanya.
Oke, setelah selesai kita berikan penutup luka, kemudian kita balut. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke bagian penanganan fraktur atau patah tulang. Di sini patah tulang tertutup ya. Oke, tadi untuk runtutannya sama dengan penanganan perdarahan atau luka jaringan lunak. Itu dari mulai memastikan APD siap sampai ke paparkan bagian yang cedera, itu masih sama. Yang berbeda berada di yang pertama, kita cek GSS terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan mengecek sensasinya. Oke, setelah kita cek GSS, gerak, sensorik dan sensasinya, kita lanjut ukur bidai pada kaki yang normal. Ingat ya, kita ukur di bagian kaki yang normal, bukan kaki yang terindikasi terdapat patah tulang tadi. Setelah kita ukur bidai pada kaki yang normal, kita lanjutkan, itu tidak merubah bagian yang cedera. Selanjutnya kita lakukan pembidaian yang benar. Nah, selama proses pembidaian, pastikan tungkai korban tidak banyak digerakkan atau bergeser, sehingga saat memasukkan bidai itu usahakan lewat rongga tubuh. Jadi dalam tungkai itu terdapat beberapa rongga tubuh. Jadi saat terdapat fraktur atau patah tulang di antara dua tulang atau dua sendi, mohon maaf, kita bidai di bagian sendi tersebut. Agar apa? Agar tidak terdapat banyak pergerakan, sehingga menunjang proses penyembuhan dari fraktur yang terjadi pada korban. Boleh untuk menambahkan bantalan agar apa? Agar korban merasa nyaman.
pada saat proses pembidaian, teman-teman boleh berkomunikasi dengan korban. Apakah ikatannya terlalu kencang atau justru terlalu kendor? Ikatannya terlalu kencang atau? Oke, ketika korban merasa cukup, lakukan penanganan seperti yang dilakukan saat penanganan perdarahan, yaitu tenangkan korban sampai kemudian laporkan kepada petugas medis. Teman-teman, seperti inilah sikap penolong yang baik saat menangani korban atau saat melakukan pertolongan pertama. Ini memiliki tujuan agar apa? Agar tumpuan penolong itu kuat. Walaupun ada sesuatu yang mendorong dari belakang. Nah, seperti ini tidak mengenai korban dan korban tetap aman. Oke, sekian terkait materi penanganan perdarahan dan luka jaringan lunak serta fraktur atau patah tulang. Di sini prakteknya adalah patah tulang tertutup. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo geng.